Di San Francisco pada tahun 1981, Chris mencoba bertahan hidup sebagai penjual scanner kepadatan tulang portable. Setiap pagi dia mengantar putranya Junior ke tempat penitipan anak dan mengunjungi sebanyak mungkin rumah sakit di kota untuk menjual scanner. Sayangnya alat itu cukup sulit untuk dijual karena tidak diperlukan dan mahal. Saat dia naik bis, dia sering bertemu dengan gelandangan gila yang menyebut scanner sebagai mesin waktu. Terkadang Chris perlu keluar lebih lama untuk mencoba melakukan penjualan, jadi saat itu dia meminta istrinya Linda untuk menjemput putra mereka. Ini selalu membuatnya kesal karena dia sering bekerja shift ganda untuk menghidupi seluruh keluarga. Suatu malam saat makan malam, Chris menemukan kubus Rubik yang sedang tren, hadiah dari teman Linda. Dia bertanya pada Chris apakah dia membayar pajak, tetapi Chris akan mengajukan perpanjangan yang membuat istrinya semakin frustasi. Malam itu Chris bermain dengan kubus dan menyelesaikannya dengan sangat cepat. Keesokan paginya saat Chris sedang berjalan-jalan untuk penjualan hariannya, dia menemukan seorang pria keluar dari mobil sport yang sangat mewah. Chris bertanya kepadanya apa yang dia lakukan untuk mencari nafkah, dan pria itu menjawab bahwa dia adalah seorang pialang saham. Menurut Chris, orang harus kuliah untuk mendapatkan pekerjaan itu. Tetapi pria itu mengatakan tidak perlu, mereka hanya perlu menguasai angka dan orang. Melihat betapa bahagianya karyawan yang bekerja di perusahaan itu, Chris berpikir dia juga menginginkan kehidupan itu untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Chris memberitahu Linda bahwa dia akan terlambat di malam hari karena dia akan berhenti di sebuah kantor untuk melamar sebagai pialang saham. Linda menganggapnya konyol dan mengolok-olok mimpinya yang tidak realistis. Pada gilirannya, Chris menyuruhnya diam dan tidak berbicara seperti itu, memicu pertengkaran yang berakhir ketika Linda mengingatkannya bahwa mereka harus membayar uang sewa selama 2 bulan. Beberapa waktu kemudian Chris pergi ke perusahaan pialang untuk melamar pekerjaan. Perusahaan ini membutuhkan 20 orang setiap 6 bulan, tetapi hanya satu orang yang mendapatkan pekerjaan. Ingin terlihat sopan, dia menyerahkan scanner kepada seorang gadis hippie yang bernyanyi di jalan, memberinya sejumlah uang untuk menjaganya. Begitu masuk, Chris mulai mendengar detail pekerjaan dan mendapatkan lamaran. Tetapi tiba-tiba dia melihat melalui jendela bahwa gadis itu melarikan diri dengan scanner. Dengan lamaran di tangan, Chris segera pergi dan mulai mengejarnya melalui kota dan stasiun. Tetapi gadis itu melarikan diri dengan naik kereta. Keesokan harinya, Chris berjanji kepada Linda bahwa dia akan menjual scanner tersebut dan mereka tidak melihatnya lagi. Tetapi pertama-tama dia pergi ke perusahaan untuk meninggalkan lamaran yang sudah terisi. Dia memastikan untuk mengirimkannya secara pribadi ke manajer departemen sumber daya, Jay, agar dia dapat menceritakan sedikit tentang dirinya dan menimbulkan kesan yang baik. Tetapi Jay sedang terburu-buru dan berjanji untuk menelepon nanti. Setelah itu Chris melihat gadis hippie dan pasangannya lewat dengan membawa scanner. Marah, dia mulai mengejar mereka karena terungkap bahwa dia telah menghabiskan seluruh tabungan hidupnya untuk scanner itu. Scanner itu seharusnya menjadi mesin revolusioner, tetapi dia tidak menyadari bahwa dokter dan rumah sakit akan menganggapnya sebagai kemewahan yang tidak perlu. Bagi Chris, kehilangan scanner seperti kehilangan belanjaan selama 1 bulan. Setelah banyak berlari, Chris berhasil memonjokkan pasangan itu di dalam bus dan mengambil kembali scannernya. Artinya saat dia pulang ke rumah, alih-alih menjual scanner miliknya, kini dia memiliki 2. Linda merasa ini sangat mengecewakan tetapi tidak mengatakan apa-apa karena ini adalah hari ulang tahun Junior. Pasangan itu telah mengorbankan sedikit uang agar mereka dapat membelikannya bola basket dan membuatnya bahagia. Tetapi sementara ini Junior merasa terganggu. Linda memberitahu Chris betapa marahnya dia karena kurangnya tanggung jawab. Sebulan kemudian Chris menemui Jay dan menanyakan apa yang terjadi dengan lamarannya, tetapi Jay sedang terburu-buru. Chris berpura-pura pergi ke arah yang sama agar mereka bisa naik taksi bersama, dan sekali lagi Chris mencoba membuatnya terkesan dengan berbicara tentang keahliannya. Namun Jay berfokus untuk memecahkan kubus Rubiknya sendiri dan terus gagal. Frustasi, Chris mengambil kubus darinya dan menyelesaikannya saat taksi tiba di tempat tujuan Jay. Jay sangat terkesan, namun dia meninggalkan taksi dan sekarang Chris harus membayar. Jelas dia tidak punya uang, jadi Chris turun dari mobil dan melarikan diri, menyebabkan supir taksi mengejarnya. Chris yang putus asa berlari ke stasiun kereta dan masuk ke kereta, tetapi pintu kereta tertutup dan menjepit tangannya, membuat scannernya terjatuh di stasiun. Seluruh kejadian ini telah menunda seluruh jadwal Chris, dan ketika dia menelepon Linda untuk meminta maaf, dia sangat marah karena dia melewatkan shiftnya untuk menjemput Junior dan mereka membutuhkan uang itu.
Ini adalah peringatan terakhir, jadi dia mengumumkan akan pergi dan membawa Junior bersamanya. Hancur mendengar ini, Chris berlari kembali ke rumahnya, tetapi sudah terlambat. Linda telah pergi dengan putra mereka dan semua barangnya. Pada saat itu Chris mendapat telepon dari Jay yang meminta Chris untuk menuliskan nomor sekretarisnya agar dia dapat menelepon besok dan mengatur wawancara. Ketika Chris tidak dapat menemukan satu pena pun, dia melakukan yang terbaik untuk menghafal nomornya. Lalu dia bergegas ke toko terdekat untuk meminjam beberapa kertas dan menuliskan nomornya. Keesokan paginya, Chris pergi ke tempat penitipan anak dan mengkonfrontasi Linda tentang apa yang terjadi. Linda menjelaskan bahwa dia tidak bahagia lagi, dan meskipun Chris dapat menerima kepergiannya, dia tidak mengizinkannya untuk membawa anak itu. Jadi mereka setuju untuk bergiliran. Tanpa pendapatan Linda, keuangan Chris menjadi semakin buruk. Ketika pemilik rumah sewa akhirnya bosan dengan Chris yang menunggak, dia datang untuk memintanya mengosongkan tempat itu di pagi hari karena ada pelukis yang datang. Chris bersumpah dia akan segera membayar dan bahwa dia dapat melakukan pengecatan sendiri. Jadi pemilik rumah setuju untuk memberinya waktu 1 minggu lagi. Beberapa hari kemudian, saat Chris sedang mengecat dinding, 2 polisi tiba di rumah dan membawanya ke stasiun di mana dia harus membayar semua tiket parkirnya. Sayangnya petugas polisi mengatakan kepadanya bahwa mereka harus memverifikasinya pada pukul 9.30 pagi. Jadi dia harus bermalam di penjara. Chris mencoba menjelaskan dia ada wawancara keesokan paginya, tetapi tidak didengarkan. Dengan satu panggilannya, Chris meminta Linda untuk menjemput Junior. Keesokan paginya Chris dibebaskan, tetapi dia hampir terlambat sehingga dia pergi ke wawancara dengan pakaian lusuhnya. Di perusahaan, panel wawancara kecewa dengan apa yang mereka lihat. Jadi Chris menjelaskan situasinya dan Jay menegaskan setiap kali dia melihatnya, Chris mengenakan pakaian yang pantas. Chris lucu, jenaka dan pintar, jadi dia berhasil membuat kesan yang sangat baik. Setelah wawancara selesai, Jay datang untuk memberi selamat kepadanya, tetapi Chris mengatakan dia harus memikirkannya karena dia mengetahui bahwa ini adalah magang tanpa gaji dan keadaannya telah berubah. Jay mendesaknya untuk melanjutkan dan berjanji akan mengisi tempatnya. Jadi Jay berjanji akan meneleponnya di malam hari. Sore harinya Linda membawa Junior dan menyampaikan berita besar. Dia akan pergi ke New York karena pacar kakaknya membuka restoran dan dia mungkin punya pekerjaan di sana. Chris menyampaikan dia menjaga Junior karena dia tahu Linda tidak bisa menjaganya. Terinspirasi oleh pilihannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan, Chris juga memberitahu Linda tentang magang yang membuatnya semakin kesal dan menyebabkan dia pergi. Setelah dia pergi, Chris menelepon Jay dan menerima pekerjaan itu. Keesokan harinya, Chris dan putranya pindah ke motel terdekat dengan bantuan seorang teman. Karena ini hari Sabtu, Chris mengajak putranya bermain basket dan Junior berkata bahwa dia akan menjadi profesional. Chris menjelaskan bahwa kebanyakan orang tidak berhasil dan ketika Junior kecewa, Chris menghiburnya dengan menjelaskan bahwa dia tidak boleh membiarkan siapapun mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat melakukan sesuatu, bahkan dirinya sendiri. Kemudian mereka pergi ke rumah sakit untuk menawarkan scanner dan akhirnya berhasil melakukan penjualan yang berarti sejumlah uang akan membuat mereka bertahan selama beberapa hari lagi. Keesokan paginya Chris pergi ke hari pertamanya magang di mana dia belajar tentang perdagangan. Chris bekerja sangat keras dan berusaha membuktikan bahwa dia yang terbaik untuk posisi itu. Tidak pernah memberitahu siapapun bahwa dia miskin. Saat istirahat makan siang, Chris menemukan bosnya, Pak Fromm, di jalan dan memulai percakapan. Chris ingin mengelola beberapa sepatu bot untuk meningkatkan peluangnya. Namun dia menyela dirinya sendiri ketika dia menyadari bahwa orang gila itu memiliki scanner. Masih mengira itu adalah mesin waktu. Chris segera mengejarnya, mengejar di jalan dan lalu lintas hanya untuk ditabrak mobil. Chris kehilangan pria itu tetapi juga kehilangan sepatu. Jadi dia kembali ke kantor dalam keadaan itu sambil melakukan sesuatu seperti biasa. Selama beberapa hari berikutnya, Chris terus membantu manajer kantor Freckles dan terus melakukan panggilan telepon untuk menghubungi klien tanpa hasil. Lebih buruk lagi, Chris harus berangkat lebih awal untuk menjemput Junior, jadi dia harus menyelesaikan pekerjaan yang sama dengan yang lain dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini menyebabkan Chris tidak pernah menutup telepon, tidak pernah minum air dan tidak pernah pergi ke kamar mandi. Dia menghindari manajer motel karena dia berhutang uang padanya dan membawa Junior bersamanya ketika dia pergi ke rumah sakit pada akhir pekan untuk mencoba menjual mesin terakhirnya. Suatu hari Chris memutuskan untuk melakukan daftar yang tidak sesuai untuk mempercepat proses dan melakukan panggilan yang berisiko, mengatur untuk membuat janji temu dengan manajer dana pensiun tingkat atas Tuan Ribbon yang menyuruhnya datang ke kantornya dalam 20 menit. Chris mencoba untuk keluar dari gedung namun Freckles menghentikannya dan memintanya untuk memarkir mobilnya di tempat lain.
Karena tidak memiliki pilihan lain, Chris mencoba melakukan parkir secepat mungkin, tetapi pada saat dia tiba di rapat, Ribbon sudah hilang. Keesokan paginya, Chris pergi ke rumah Ribbon berpura-pura kebetulan berada di daerah tersebut. Dia berterima kasih kepada Ribbon atas kesempatannya dan meminta maaf lagi. Lalu dia berpura-pura akan membawa Junior ke pertandingan sepak bola. Ribbon memberitahu Chris bahwa dia akan pergi dengan anaknya juga. Jadi Ribbon mengundang Chris dan Junior untuk ikut bersama mereka ke ruangan pribadinya. Selama permainan, Chris mencoba menawarkan penjualannya ke Ribbon, tetapi seberapapun Ribbon mengakui bahwa dia menyukai Chris, dia tidak tertarik. Namun Chris mendapatkan kartu dari teman-teman kaya Ribbon yang lebih tertarik. Minggu-minggu berlalu dengan Chris melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup antara magang dan penjualan scanner. Namun akhirnya tiba saatnya bagi IRS untuk mengambil uang dari rekening bank Chris untuk pajaknya yang belum dibayar membuatnya bangkrut. Putus asa, Chris mencoba meminta uang yang dia pinjamkan kepada seorang teman lama, tetapi teman tersebut mengatakan dia sudah membayarnya ketika dia membantunya pindah. Chris menjadi marah, tetapi temannya justru menutup pintu untuknya. Beberapa waktu kemudian, Chris membawa putranya ke taman dan melihat pria gila dengan scanner itu lagi. Chris segera mengejarnya dan mengambil mesinnya yang sekarang dalam kondisi agak buruk. Chris membersihkannya dan mencoba menjualnya ke dokter. Namun sayangnya mesinnya tidak berfungsi. Ketika Chris dan Junior kembali ke motel, mereka menemukan barang-barang mereka di luar dan melihat kuncinya telah diganti karena kurangnya pembayaran. Chris mencoba membuka kunci dan membuka jendela, tetapi tidak berhasil. Artinya, mereka sekarang menjadi tunawisma. Karena temannya masih tidak mau membuka pintu, akhirnya Chris membawa Junior ke stasiun kereta dan saat mereka menunggu kereta, Junior menunjukkan bahwa scanner bukanlah mesin waktu seperti kata orang gila itu. Chris mengatakan kepadanya kebenaran itu dan memulai permainan untuk menghibur Chris. Berpura-pura mereka melakukan perjalanan melalui waktu dan dapat melihat dinosaurus. Kemudian Chris mengumumkan bahwa manusia gua yang baik membutuhkan gua, sehingga mereka menyelinap ke kamar mandi stasiun dan mengunci pintunya. Keduanya bermalam di sana dan di atas selimut tisu toilet, dan saat Junior tertidur, Chris membiarkan dirinya menangis. Keesokan harinya, Chris dan Junior pergi ke tempat penampungan tunawisma yang menolak mereka karena hanya untuk wanita dan anak-anak, tetapi mereka mendapat tip tentang satu lagi. Mereka berlari ke sana secepat mungkin karena antreannya panjang dan tempat terbatas. Sampai ke pintu masuk tepat pada saat hanya tersisa 4 tempat. Seseorang gelandangan mencoba mengiris untuk mencuri tempat terakhir, tetapi Chris segera melawannya kembali dan saat petugas keamanan mendengar pria itu curang, Chris melepaskan ruang terakhir. Di tempat penampungan, Chris menggunakan cahaya kecil yang tersedia untuk mencoba memperbaiki scanner dan belajar untuk ujian magang. Setiap kali dia pergi bekerja, dia membawa sedikit barang miliknya dan membuat alasan kepada rekan kerjanya untuk menjelaskan mengapa dia membawa tas kemana-mana. Selama berhari-hari berikutnya, Chris berhasil membawa beberapa klien ke perusahaan berkat kartu yang dia kumpulkan. Pada hari ujian dia sangat gugup, tetapi dia masih bisa menyelesaikan ujian dengan cukup cepat. Saat keluar, Chris bertemu dengan From yang baru saja keluar dari taksi. Karena dia sedang terburu-buru, dia meminta Chris untuk meminjamkan $5 membayar taksi. Chris tidak boleh menyia-nyiakannya, tetapi tetap tidak terlihat buruk. Penundaan ini tidak memungkinkan Chris tiba di tempat penampungan tepat waktu. Jadi dia dan Junior akhirnya tidur di kereta. Keesokan harinya, Chris menyumbangkan darah untuk mendapatkan uang dan menggunakannya untuk membeli suku cadang scanner. Hari ini mereka mencapai tempat perlindungan tepat waktu dan Chris akhirnya memperbaiki mesinnya. Di tempat tidur, Junior bertanya-tanya apakah ibunya pergi karena dia, dan Chris memastikan untuk menghiburnya dan meyakinkannya bahwa tidak seperti itu. Keesokan harinya mereka berhasil menjual scanner dan untuk membuat Junior merasa lebih baik, Chris mengundang mereka menginap di hotel. Akhir pekan itu mereka menghabiskan waktu bersama di pantai untuk menjalin ikatan dan istirahat. Pada hari terakhirnya sebagai pekerja magang, Chris bertemu Jay di kamar mandi yang mengucapkan selamat padanya karena telah membawa banyak klien dan mengatakan dia melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian Chris dipanggil ke kantor From di mana dia diberitahu bahwa dia mendapatkan posisi permanen yang sangat dia inginkan. Dia sudah mulai bekerja besok dan untuk menyegel kesepakatan, From mengembalikan $5 kepada Chris. Saat Chris meninggalkan gedung, dia menangis dan menjelaskan ini adalah bagian dari hidupnya yang disebut kebahagiaan. Setelah itu Chris pergi untuk menjemput putranya dan memeluknya erat, siap untuk memulai hidup baru mereka. Akhirnya Chris yang asli melanjutkan untuk membentuk firma pialangnya sendiri yang bernilai jutaan dolar dan menghasilkan jutaan dolar dengan menjual saham minoritasnya di firma tersebut. Dia juga menulis buku yang sangat sukses yang merinci seluruh pengalamannya.